Udah bukan lengkap. langsung lagi nih, ternyata udah siap semua ya. Udah ready berarti nih semuanya ya. Oke. Berarti mereka tadi udah melakukan ban and pick. Dan sesaat lagi kita udah siap untuk langsung melaju ke match yang ketiga di hari ini. Penentuan di antara kedua tim ini siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Karena GPX sudah menanti. Betul banget. Tapi dari keduanya nih ya, kalau aku lihat tipis-tipis aja nih. Oke. Jungle-nya sama-sama assassin, tapi belum tahu dari Karinanya nih. Bakal build-nya ke arah tank, ke arah defense item, atau ke arah item-item magical. Cuman sekarang lagi ramenya Karina defense ya, Karina tank. Karena defense sudah mulai kan, udah mulai kembali lagi. Kemarin sempat, Betul. kemarin awalnya oke. Yes, Kalau kodrat pertamanya banget Karina, full Damage. power dong, damage. pasti. Damage burst ya. Dirubah ke tank. Ke tank. Kemarin berubah Balik lagi sesaat. lagi. Kena Sempet. nerf. Iya, berubah Passivenya. lagi, damage lagi. Damage lagi. Sekarang balik lagi. Gak bisa move on kayaknya ya. Kayak Sama gitu-gitu meta emang. Karina tank ini. Karina diganti-ganti mulu ya. memang. Iya, cuman tadi ada kayaknya satu penyelesai masalah kan di antara Kari ya? di antara Ararki Sena. Ada Kari loh di situ. Yes, betul. Ini Kari siap banget untuk menghancurkan siapapun nantinya, bahkan untuk Ranu sendiri. Sekarang kita sudah siap untuk melaju ke game yang pertama di match yang ketiga di mana first blood-nya menjadi milik dari Ararki Sena. Wow. Get first blood, oke. Dia tadi darahnya juga udah nggak full. Cuman menurut aku untuk farming speed mungkin bisa dibilang Jasgar juga nggak kalah ya. Walaupun Hayabusa terbilang assassin yang jungle-nya lumayan cepat. Tapi masalahnya Karina ini nggak bisa dilawan. Dia punya pasif, tambah dia pakai Demon Slayer. Itu yang membuat dia makin cepat lagi nantinya. Dan emblem jungle juga pastinya membantu dia untuk clear creep yang ada di jungle. Betul. Plus nantinya juga untuk Karina sendiri kan punya Dance of Blade-nya. Dance of Blade yang dimana apabila dia menggunakan juga nanti ada immune Betul. terhadap physical. Yes, yes. Ya lari-lari dia ya di situ dengan menggunakan pedangnya. Betul, lari-lari aja nerima semua damage yang mungkin nanti nggak semuanya bakal masuk. Tapi kalau kita lihat dari sisi bottom lane-nya, Firnofir kayaknya cukup tertekan dengan keberadaan dari dua pemain langsung. Ada Justin di sana, ada Aether juga. Begitu pula kalau kita ngelihat ke area bottom lane, Audi CS yang kali ini menggunakan Matildanya kembali mungkin harus diwaspadai nantinya. Dan juga Matt dengan Melisanya. Menurut aku ini hero-hero nyaman juga yang digunakan oleh teman-teman dari Bigetron di game pertama mereka. Yap. Sementara itu, matnya mendarat langsung maju walaupun masih gagal untuk bisa mendapatkan tadi ya Little Crab yang dia hampir aja. Namun tapi di area turtle udah ada pekerjaan ataupun setelah sebuah urusan yang harus mereka selesaikan. Di mana tadi ada satu turtle yang berhasil diamankan pula. Dan juga pertempuran untuk kali ini langsung tercipta di mana sekarang terlihat Cycling Eagle-nya nabrak ke bagian depan dan Justin masih bisa selamat. Kali ini kita melihat juga bagaimana Psycho harus ditumbangkan pada akhirnya. Kalah dari segi kuantitas membuat dia mau nggak mau harus pulang dengan HP yang memang sangat terbatas ya untuk seorang Selena di early game apalagi. Tapi kita masih melihat juga perlawanan seperti apa yang mau dibawa oleh kedua tim kali ini. Karena kalau ngeliat dari draft juga Araki begitu kuatnya. Kalau misalnya masuk ke area late game, mereka punya Selena yang akan ngebuka, menerangkan seluruh map dari Bigetron juga. Oke, dan kali ini Psycho yang menjadi babysitter ya di bagian gold lane-nya dengan item ROM pastinya. Tapi kalau kita lihat dengan adanya Chow di bagian mid lane, inisiasinya akan lebih gila lagi. Dan Chow ini punya level serta item. Jadinya akan terasa keras banget dan ya itu bakal menjadi frontliner tambahan juga pastinya untuk teman-teman RRQ nanti ketika adanya team fight. Yap. Oke, Pranata di area god lane masih santuy aja melakukan clear terhadap wave minion yang masuk ke dalam outer turretnya. Habis itu arrow dilemparkan, tidak kena ke arah siapapun. Tapi 4 player jalan bersamaan loh. Ini rencananya mereka akan mau pergi ke arah mana? Waduh, tadi pengen mencoba untuk memberikan satu sergapan. Tapi sejauh ini sih RQ Sena masih begitu sabarnya untuk kembali ke arah laning masing-masing. Kita nggak tahu surprise seperti apa yang mau coba mereka buat. Namun sejauh ini Matt hampir saja bisa terkena dengan Abyssal Arrow-nya. Tapi untungnya seorang Melissa memiliki satu shield. Tapi tidak cukup ketika Psycho juga berhasil memberikan damage yang begitu banyaknya. Tapi Audi CS di sana datang untuk memberikan misi balas dendam yang berhasil dengan baik. Jasker pun menjadi target berikutnya. Masuk ke area turret dari RRQ dan pakai membuat dia kehilangan SP yang begitu banyak. Tapi itu belum cukup untuk memberikan satu eliminasi ke arah Bigetron. Imunnya emang berhasil ya. Iya. Imunnya berhasil untuk menahan physical attack yang masuk ke arah tubuhnya. Selamatlah dia pergi dari atas tersebut. Padahal udah ditendang loh. Wave Dragon-nya connect banget dari Violence. Masuk loh Pak Kauter Pak. Dia kurang follow up dikit sih guys. Yep, Firnocure sendirian menahan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dengan sprint yang dia milikin masih berhasil kabur. Oke, dan turtle-nya akhirnya dibiarkan saja karena tadi retribution dari Aether juga belum ready ketika turtle udah di set up sama teman-teman dari Bigetron. Dan yang aku suka adalah Firnocure, buying time-nya, distraction-nya ke arah red buff tadi, orange buff.
Itu membuat akhirnya RRQ akan memilih untuk mendapatkan orange buff-nya aja dan melepaskan turtle. Which is itu menjadi keuntungan untuk BTR dan ya kita lihat gap goldnya yang memang nggak terlalu gede, memang 1.000 aja. Tapi ini menurut aku untuk early game lumayan terasa ya dari kedua tim ini. Oke. Nih di bawah mereka selalu bersama. Ini rotasinya terlihat banget ya. Rotasinya mereka selalu terfokus juga, mungkin lebih banyak terfokus untuk area gold lane-nya. Memacu juga karena Akari untuk dibilang jarak ini pasti akan kalah jauh banget loh. Kalah jauh banget dari Melisa. Tapi di bagian tengah hampir aja Ethernya berhasil didapatkan. Justin sendirian menahan damage yang dikeluarkan oleh dua player lainnya dari Bigetron Beta. Ya, tapi lihat dari seorang Audi CS juga harus dikeluarkan dan Matt gak bisa bertahan terlalu lama. Pressure yang coba diberikan oleh RRQ Sena nampaknya udah mulai berhasil kali ini. Abyssal Arrow dilemparkan. Target berikutnya adalah seorang Jasgar. Tapi dengan mobilitas seperti itu kayaknya bakalan susah untuk dikejar. Cuman masalahnya masih ada Pranata yang begitu standby-nya untuk terus memberikan seluruh damage-nya dan akan masuk satu persatu seluruh physical damage yang dimiliki ke arah seorang Jasgar. Oke, Jasgar emang nahan banget, dia tahu kalkulasinya. Tapi Pranata balik lagi, seperti apa yang udah gue bilang, bahaya Pak Marksman satu ini Pak, jago. Dan Windtalker itemnya udah cukup oke. Dan sekarang connect pula Wave Dragon-nya Audi CS. Mau pergi ke arah mana Matt? Belum bisa melakukan banyak hal, belum bisa membantu begitu banyak kejadian apa yang barusan terjadi. Tapi Mayas on You-nya sudah connect beberapa damage masuk ke dalam tubuh Kari. Ya, high mekanik banget ya pastinya kali ini kedua tim mulai menunjukkan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kalau ngelihat dari rotasinya sebenarnya RRQ kayaknya benar-benar terfokus ke arah seorang Matt dan terfokus juga tentunya buat temennya sendiri yaitu seorang Pranata supaya bisa grow. Dan ini ngebuat dari seorang Vinokirnya bebas banget di area atas untuk nge-cutting, untuk bisa ngedapetin outer turret. Mungkin sebentar lagi cuma di area turtle masih ada sedikit fight yang akan segera terjadi di mana saat tabrakan dengan seorang Matilda kali ini berhasil memakan satu korban berikutnya. Abyssal Arrow-nya connect ke arah satu pemain juga. Gamora harus hilang nampaknya dan turtle-nya berhasil dimakan oleh seorang Jasgar menjadi keuntungan objektif buat teman-teman Bigetron. Meskipun Audi CS harus terkena satu lele yang terlempar di sana. Still survive sejauh ini namun Coach Shadow udah dibuka oleh seorang Aether. Siapakah yang akan dicari hanya untuk memberikan pressure? Yap, tapi tadi ada satu hal yang memang dibuat oleh Matt dan itu berimpact sangat baik lah ya. Go away-nya dia keluarkan dan Karina ada di dalam satu lingkaran tersebut. Sehingga membuat Violence tadi hanya di luar mau ketok pintu. Hilang momennya. Zerkunde udah ready banget loh tadi Pak. Benar-benar, dan untuk retribution ya tadi dari RRQ sendiri, Aether dia lagi mode shadow kill. Itu yang membuat dia nggak bisa pakai retribution, sedangkan tadi dari Jasgar dia ready banget ya, ditambah dengan go away-nya tadi lumayan safety jadinya. So ya tartala untuk teman-teman dari Bigetron. Tapi untuk goldnya sebenarnya masih sama ya. Perbedaannya sekitar 1000 dan menurut aku ini udah nggak terlalu berbahaya karena udah masuk menit ke-7. Jadi itemnya udah mulai sama dan ya kedua experience-nya masih fokus ke minion management dulu. Masih fokus di bawah, di atas, di tengah belum ada satu objek pun dari turret yang hilang. Hanya ada perbandingan dari 3 turtle yang belum didapatkan pula oleh RRQ Sena. Tapi mereka belum bisa masuk ke bagian dalam karena walaupun tadi Abyssal Arrow-nya connect. Tapi apalah daya, resiko tadi kalau Pak. Kalau dia mati. Yap. Yes, dan kita bakal lihat juga kali ini Abyssal Arrow berikutnya karena udah ada satu informasi 3 pemain dari Bigetron berada di bagian bawah. RRQ Sena juga nggak mau menghilangkan kesempatan itu entah untuk dapetin eliminasi tambahan atau mereka setidaknya harus menjaga outer turretnya di mana untuk top lane-nya udah hilang di sana dan Violence mencoba untuk menghadapi 3 pemain sekaligus cuma masalahnya damage yang masuk dan seorang Matt begitu menyakitkan membawa seorang modelsnya dan ada satu shield yang langsung dipop up di sana ngebuat RRQ Sena mundur lagi dan lagi. Counternya cepet banget sih. Ada inisiatif yang bagus sebetulnya dari Violence dengan Duel of Dragon tadi ke arah yang sangat-sangat tepat. Namun ada Inspire yang ready dari Mas Adi yang tidak bisa memukul mundur. Damage dari Kari sebenarnya cukup, tapi dia nggak punya waktu yang memang dibutuhkan untuk dapetin kill karena backupnya tadi cepet dan kalau Violence nggak mundur, aku rasa tadi hilang Violence. Itu tadi dikit banget loh udah darahnya. Tapi sekarang Aether udah punya Blade of Despair. Wah, makin menyakitkan pastinya. Tapi kalau kita ngelihat sejauh ini dari Bigetron, mereka kebawa hero yang susah banget ditangkap. Beberapa kali kita lihat Abyssal Arrow-nya susah banget buat connect dan kali ini bahkan masih belum bisa mengenai siapapun di kondisi Bigetron yang sedang rapat-rapatnya dan ada satu tabrakan dengan Circling Eagle Audi CS mencoba untuk menabrakkan diri ke beberapa pemain memberikan sedikit efek stop, tapi nggak ada satu komitmen lanjutan yang mau coba dibuka oleh kedua tim. Yap.
Sekarang Lordnya sudah ada di tengah-tengah mereka. Abyssal Arrow dilemparkan pula Taeyong tadi tulisan. Taeyong lagi. Dilemparin lagi. Namun untuk sekarang mereka lebih memfokuskan langsung pergi ke arah Lord. Lordnya dibawa dulu ke area dari Bigoton Beta. Tapi Violence siapa yang akan dia cari? Go away langsung dikeluarkan. Violence udah terlihat ada lagi Way of Dragon-nya tadi. Hanya menjauhkan jarak saja. Walaupun untuk dirinya kali ini pun tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi Aether masih sempat mengeluarkan Shadow Kill-nya dan berhasil untuk mendapatkan beberapa player kah? Karena Mad dan juga Gamora masing-masing damage healer dari Bigoton Beta sudah dihilangkan satu persatu. Wow, keadaannya coba untuk dibalikin lagi kali ini dari RRQ. Mereka pengen punya space yang lebih besar untuk bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Aether bahkan ngedapetin juga ke area outer top lane-nya. Dan itu bakal menjadi keuntungan buat mereka sejauh ini. Belum ada inisiasi yang lebih banyak lagi. Psycho berhasil memulangkan Audi CS langsung ke area base-nya. Dan tanpa adanya seorang Matilda kali ini, Bigoton nggak punya satu misi penyelamatan dengan guiding win-nya. Cuma masih ada seorang Vinokure yang pastinya bisa memberikan gangguan tanpa kehilangan HP yang cukup banyak. Oke, dan Lordnya sepertinya akan menjadi milik dari RRQ Sena harusnya. Tapi Jasgar terlalu berani sendirian dan hilanglah sudah dirinya. Sementara pemain dari Bigoton Beta yang lain hanya bisa melihat dari kejauhan. Go away dikeluarkan. Justin berusaha untuk masuk, berusaha untuk mengetuk pintu. Tapi tidak diperbolehkan. Justin keras banget sih. Kalau untuk match sekarang dia butuh banget follow up damage ya. Karena kita lihat dari itemnya. Sudah ada Dominance Ice dan juga sudah ada Oracle untuk Justin sendiri. Sementara kalau kita lihat dari mapnya, baru ada Wind Talker dan juga Scarlet Phantom. Next item ke arah Demon Hunter Sword mungkin, atau dia mau respect langsung ke arah Wind of Nature untuk nahan damage dari Aether juga bisa. Tapi damage outputnya nih yang agak sedikit kurang. Kalau kita lihat dari Aether, dia bermain dengan Heptasis dan juga ada Hunter Strike. Dua item penetrasi dan damage yang sangat-sangat gila dari Blade of Despair. Ini membuat flankingnya akan sangat maksimal. Wah, connect lagi langsung digerus kayak begitu dong Kari nih bos. Speedy Light Wheel-nya aktif, kelar sadadanya. Itu kenceng banget sih. Itu benar-benar cepat banget, tapi nggak heran juga karena ada 3 pemain di sana dari RRQ Sena. Udah jelas kalah dari segi kuantitas. Tapi ini dia kita bakal melihat juga dengan space yang lagi-lagi tercipta ini ngebuat RRQ bisa ngedapetin satu turret tambahan di bagian bawah. Ditambah lagi mereka udah ngamanin Lord di area atas dan langsung aja jump in dengan Abyssal Arrow yang berhasil connect. Menghentikan satu pergerakan dari seorang Jasgar yang kali ini nggak bisa berkutik terlalu banyak. Vinokure pun bakal menjadi target berikutnya, lagi-lagi kena seluruh Abyssal Arrow atau lele. Ya coba dilemparkan Pak Pulung. Oke, Matnya cukup berani tapi coba lihat Audi Chess dengan cycling kill dia maju tapi di area yang berbeda ada satu lagi objektif berhasil dihancurkan dan sekarang Aethernya dibalaskan begitu saja. Ada pertempuran antara 3 melawan 2 orang di bagian atas, tapi untuk kali ini Violence sudah mulai masuk. Siapakah nanti yang akan menjadi korban karena dia mencari target yang berbeda. Tapi kali ini tidak ada lagi kesempatan kedua untuk Selena karena langsung di shutdown begitu saja dan Violence menjadi target selanjutnya dan Justin tidak jadi recall. Dipakai lagi dengan guiding win mau pergi ke arah mana karena Pranatanya disamperin tapi Audi CS masuk terlalu dalam dan malah hanya menghantarkan dirinya. Sayang banget overextend yang dibuat oleh seorang Audi CS hanya menjadi satu bumerang untuk tim mereka karena kehilangan seorang roamer. Tapi nggak masalah, sejauh ini udah mulai diimbangkan lagi kondisinya. Mulai dari segi ekonomi yang udah sama dan juga dari segi turret yang harusnya nggak berbeda jauh. 4-2 masih didominasi memang oleh teman-teman dari RRQ. Bisa dibilang defense-nya cukup sukses sih. Karena di bagian top lane tadi dia kehilangan satu turret, tapi dua Dragon coba di instan. Wah, ini Vinokure-nya masih selamat. Masih dong, tapi tidak. 4 player ya. 4 player untuk Uranus sendirian. Dicegat lagi tuh pulangnya. Karena setiap kali RRQ mau melakukan ganking itu manpower pasti cukup. Dia udah hitung damage terlebih dahulu dan ya untuk defense tadi menurut aku BTR bisa dibilang lebih sukses ya untuk melakukan defense-nya. Dia kehilangan satu inner turret di bagian top lane tapi dia bisa membalikan keadaan tadi sampai ya memang sebenarnya agak over sih tadi untuk kejarnya dan ya. Tapi lihat satu tendangan maut menuju ke arah seorang Jasgar. Tapi kayaknya ada sedikit kalkulasi yang dilakukan oleh kedua tim yang memutuskan untuk sabar dulu. Kayaknya nggak mau terlalu dipaksakan karena udah ada objektif berikutnya yang muncul yaitu seorang Lord di sini. Lihat, karena tadi terlihat juga ya. Dari seluruh tim yang terjadi, gue ngeliat instingnya Psycho loh masih ada banget loh penggunaan Selena ya kan. Abyssal Arrow-nya ya? Iya, Abyssal Arrow itu kan Bener-bener. ya emang insting dan juga gimana game sense lu untuk menebak orang pergi ke arah mana ya. Gue harus menebak, gue prediksi move-nya mau kemana ya untuk Abyssal Arrow ya. Tapi dari tadi, untuk penggunaan Selena yang digunakan oleh Psycho itu bagus banget loh. Bagus banget.
Dan gak cuma Abyssal Arrow-nya sih, tapi dari Abyssal Trap-nya, dari damage yang dia keluarin juga itu semuanya menurut aku bagus banget untuk seorang Selena. Namun kali ini Jaskar berhasil ngedapetin ke arah lore-nya. RT bakal coba untuk memberikan satu pertukaran supaya gak terlalu rugi dalam objektif ini. Dan Gamora terpaksa untuk mundur terlebih dahulu ke bagian belakang dengan flicker yang dipaksakan. Justin masih mencoba mendapatkan eliminasi yang lebih bersama juga dengan seorang Violence yang udah mulai mendekat. Audi CS mencoba mempertahankan semuanya dengan Kiting Win yang bisa dia pop up Jaskar. Apakah kali ini bakal ketahuan? Tapi ternyata RRQ Sena bisa pergi dengan tenang. Cuman masalahnya Jaskar yang akan mencari satu keributan lebih ke arah seorang Justin. Falling Star Moon dibuka kembali untuk bisa melarikan dirinya. Dua pemain menghadapi 4 pemain sekaligus dan RRQ berhasil dipukul mundur. Dipukul mundur oleh 2 player yang memang untuk utility dari resource seluruh skillnya masih ada gitu loh. Sementara untuk player dari Arkisena tadi kayaknya udah digunakan semuanya. Mereka harus menunggu cooldownnya kembali. Coba lihat tuh Abyssal Arrow-nya connect lagi ke arah Pinocchio. Tapi Psycho cukup beresiko untuk bisa masuk ke bagian dalam. Terdengar sudah ada speed dari Speedy Like dan juga Phantom Step yang memang terus-terusan dikeluarkan. Kena lagi Pak ini. Psycho sakti. Ya, Abyssal Arrow-nya sering banget connect memang, tapi menurut aku masih perlu target yang lebih maksimal. Karena follow up-nya juga harus diperhatikan. Yap, whip. Jaskar berhadapan dengan Pranata. Oke. Namun untuk Audi CS numpang lewat tadi Firnocure menjadi abang-abangan portal yang menjaga agar tidak ada yang lewat dari portal yang dia milikin. Iya, ini mereka dari kedua tim ini benar-benar berimbang ya. Dimana dari tadi ada momennya mereka bermain di teras rumah dari RRQ. Ada momennya juga RRQ ngasih pressure ke arah Bigetron sampai ke arah teras rumah mereka. Namun sejauh ini Bigetron nampaknya udah mulai menunggu minion wave selanjutnya untuk bisa langsung nge-push ke arah mid base turretnya bersama seorang Pinocchio di bagian terdepan. Dan Justin yang akan coba untuk mengusir mereka semua karena Matt sudah hilang. Damage dealer yang cukup besar hilang. Ditambah lagi 2 pemain berikutnya juga harus kembali ke arah mid. Pinocchio yang menjadi target berikutnya dengan kekalahan kuantitas mereka. Menyisakan Audi CS di game kali ini Pak Pulung. Ini dia kekuatan dari RRQ Sena. Di mana mereka tadi terjebak tidak boleh keluar dari area pekarangan pertahanannya. Namun dengan sekali serangan mereka bersama-sama berhasil memukul mundur seluruh pemain dari Big Beta. Dan sekarang habis sudah terwipe out Big Beta dan kemenangan pertama hadir untuk RRQ Sena. Wow, congratulations RRQ Sena win the game. Dan ini kemenangan yang luar biasa banget dari